Iya, beli sendiri tapi ya. Tadi diantar. Siapa yang diantar? Angkat tangan. Diantar siapa? Sama ibu. Iya, sama ibu. Ibunya sudah masak apa tadi? Makan apa? Makan mie. Makan Makan. makan mie ya. Ibunya masak mie aja. Mungkin hari ini lagi malas gitu ya. Malas masak-masak yang ribet gitu. Kalau Mbak Iza sudah makan? Oh belum ya tadi belum. Sudah dijawab. Lupa ibu. Belum makan. Oh belum makan, masih masak. Mbak Izanya berangkat sendiri makanya ya. Iya, terus ini mau belajar apa sih hari ini? Iya kan? Mendongeng. Sudah dibaca bukunya? Sudah. Pintar sekali. Tadi malam dibaca ya, sambil menyiapkan buku ya. Iya, buku. Pintar. Mas Hamna sudah baca belum? Pak tadi nggak ikut jawab. Sudah. Apa sih mendongeng itu? Bercerita. Cerita. Sudah pernah dibacakan dongeng belum? Sudah. Belum. Nanti akan dibacakan ya waktu setelah materinya. Kan pasti akan dibacakan sebuah dongeng. Baik. Mas Hana sudah pernah dibacakan dongeng apa? Dongeng si kancil. Dongeng si kancil. Memang umumnya itu dongeng si kancil ya. Kalau nggak gitu Timur Emas. Terus apa lagi? Bawang merah, bawang putih, ya seperti itu. Kemudian nanti Ibu Ale akan ada urusan di luar. Jadi akan dilanjutkan materinya tentang dongeng, akan dilanjutkan sama ibu guru baru. Ibu guru baru ini cantik banget, asal dari Gresik. Tahu Gresik di mana? Tahu apa belum? Belum pernah ya? Iya nggak apa-apa, masih kecil. Nanti kalau sudah besar, nanti jalan-jalan ya kemana-mana, jangan diam saja di kota sendiri. Iya itu. Kemudian sebelum memulai materi, kita harus konsentrasi dulu. Kita tepuk konsentrasi dulu. Masih ingat tepuk konsentrasi seperti apa? Masih. Pinter. Ayo, tepuk konsentrasi. Aku konsentrasi karena aku ingin tahu. Guruku berbicara, aku yang mendengarkan. Siap, pinter, anak hebat. Yuk kita panggil ibu guru barunya yuk. Kita panggil sama-sama ya. Ibu Ayun, sini dong, gitu ya. 1, 2, 3. Ibu Ayun, sini dong. Nah, ini Ibu Ayunnya cantik sekali kan? Baik, selanjutnya akan digantikan oleh Ibu Ayun ya, materi tentang mendongeng ya Bu ya. Semangat. Dadah Bu Ayun. Iya. Halo anak-anak. Halo Bu. Sudah kenal nggak siapa di sini? Belum? Masih tahu namanya aja. Oh, jadi nama ibu itu namanya Nisa Purwataka. Ibu bisa dipanggil Bu Ayun gitu. Sebelum kita memulai materi, Ibu ingin presensi dulu karena tadi Bu Ale tidak bisa presensi karena ada acara. Dia buru-buru ya Ibu Ale. Jadi kita presensi dulu. Nur Aliza hadir. Ahmad Maulana Hadir Bu. Anissa hadir. Sofia hadir ya. Nihil ya hari ini. Sudah tahu nggak hari ini mau bahas apa Ibu? Dongeng Bu. Dongeng kok sudah tahu tadi? Dibilangin Bu Ade. Oh iya. Ada yang tahu di sini apa dongeng? Bercerita. Iya. Kamu bercerita gimana? Ayo. Iya, kalau kita mendongeng itu ekspresif, menggunakan mimik wajah.
kehidupan sehari-hari. Jadi kayak hayalan dari penulis gitu. Bisa saja dongeng ini cerita dari turun temurun dari kakek nenek kalian itu. Gitu. Di sini ada yang tahu nggak jenis-jenis dongeng itu apa aja? Ayo. Oh iya, itu dongeng fabel namanya. Terus apa lagi? Legenda. Iya, betul. Jadi Ibu di sini akan menuliskan beberapa jenis dongeng. Ada 7. Ibu tuliskan ya. Sekarang ditulis di buku catatannya. Ya. Yang pertama itu ada dongeng mite. Kalian tahu nggak apa dongeng mite itu? Tidak. Tidak. Nah, dongeng mite itu keyakinan atau suatu budaya dari masyarakat Indonesia ini kan banyak ya, seperti budaya apa aja dari Sabang sampai Merauke ini kan banyak sekali pulau-pulau, terus daerah itu kan banyak, jadi banyak keyakinan atau budaya. Lalu yang kedua tadi seperti katanya Mbak Aliza, ada dongeng legenda. Apa itu dongeng legenda? Ayo. Tadi Cerita zaman dahulu. iya. Terus contohnya seperti apa? Candi-candi. Iya. Oke. Jadi legenda itu cerita rakyat atau cerita zaman dahulu, seperti Tangkuban Perahu, lalu Timun Mas, begitu itu. Lalu ada yang ketiga, dongeng sage. Ada yang tahu dongeng sage itu apa? Tidak. Tidak. Jadi dongeng sage itu tentang sejarah dari kerajaan Indonesia ini. Kan ada kerajaan Mataram, ada kerajaan Sriwijaya dan lain-lain, banyak kan kerajaan-kerajaan yang ada di Indonesia ini sebelum kita merdeka ataupun zaman dahulu itu. Lalu selanjutnya yang keempat ada dongeng fabel. Seperti tadi yang dikatakan oleh Mas Hana, itu ada dongeng fabel. Dongeng fabel ini dongeng yang menceritakan tentang binatang-binatang seperti kancil, lalu buaya, ataupun itu yang berhubungan dengan dongeng binatang. Gitu. Selanjutnya yang kelima ada dongeng jenaka. Kalian tahu nggak dongeng jenaka itu apa? Ayo. Yang lucu-lucu gitu. Iya betul, dongeng lawakan atau yang lucu-lucu. Selanjutnya ada dongeng parabel. Ayo, dongeng parabel ini apa? Ayo. Ini jarang diceritakan ke orang-orang. Dongeng ini bersangkutan dengan pendidikan. Emang jarang, tapi dongeng ini juga bermanfaat loh bagi kehidupan sehari-hari. Terus yang ketujuh, yang terakhir ada dongeng biasa. Dongeng biasa ini yang biasanya diceritakan sehari-hari saat kalian mau tidur ataupun saat kalian sedang belajar saat ini tuh bisa seperti kisah Cinderella, Putri Tidur, ini masih itu juga dongeng biasa. Nah, ibu ini punya suatu lagu. Lagu apa yuk? Bisa nebaknya? Nah, belum. Jadi ada sebuah lagu yang berisi tentang struktur dongeng. Ayo kita nyanyikan bareng. Struktur dongeng dibagi jadi 3. Apa saja ayo kita sebutkan. Pertama pendahuluan, yang kedua peristiwa, yang
sini. Iya, di sini Bu. Di sini. Di situ aja nggak Pak? Batu menangis. Alkisah di sebuah desa terpencil hiduplah seorang perempuan dengan seorang putrinya yang cantik jelita bernama Dani. Mereka tinggal di sebuah gubuk yang terletak di ujung desa. Dani memang cantik, parasnya indah menawan. Namun tingkah lakunya sangatlah tidak cantik dan sifatnya sangatlah tidak menarik. Setiap hari Darmi selalu bersolek di kamarnya. Ia tidak pernah mau membantu ibunya sedikit pun membereskan isi rumah. Kamarnya selalu berantakan. Darmi tidak peduli akan hal itu. Ia hanya peduli pada wajahnya yang cantik jelita tiada terkira haruslah selalu tampil sempurna. Ibunya Darmi yang sudah tua setiap hari selalu bekerja keras demi mendapatkan uang. Apapun jenis pekerjaannya, selama itu halal akan ia kerjakan. Semua itu ia lakukan hanya untuk memenuhi kebutuhan hidupnya dan kebutuhan Darmi, anak semata wayangnya. Ibunya Darmi juga kerap diperlakukan seperti pembantu. Setiap ditanya siapa yang berjalan di belakang, ia selalu menjawab bahwa ibunya adalah bedanya. Mendengar hal itu terus-menerus, Ibu Darmi merasa sakit hati hingga berdoa. Secara perlahan Darmi berubah menjadi batu. Ia terus menangis dan memohon kepada ibunya, namun semua sudah terlambat. Kini tubuhnya berubah menjadi batu yang terus mengeluarkan air mata. Ya, sudah selesai? Sudah. Ya, itu termasuk dongeng apa yo? Dongeng Legenda. Iya, betul. Jadi dongeng itu menceritakan tentang anaknya yang durhaka kepada ibunya. Kalian berdua tidak boleh ya begitu ya, durhaka kepada ibunya. Kita harus saling menghormati ataupun menghormati yang lebih tua gitu. Lalu Mbak Liza silakan membacakannya. Ayo, Ya, Ibu. Ratu tidak bicara mau tahu-tawa. Hiduplah sepasang suami istri dengan anak perempuannya yang cantik jelita di negeri Aceh. Selain cantik, ia juga rajin dan sangat menyayangi keluarganya. Seorang pemuda tampan ingin meminang gadis itu. Ia berasal dari keluarga terhormat dan kaya raya di negeri seberang. Si gadis menerima pinangan si pemuda setelah keluarganya membayar restu. Pesta pernikahan pun dilangsungkan dengan amat meriah. Setelah beberapa hari, pemuda itu hendak pulang ke kampung halaman. Ia mengajak istrinya. Hati sang istri amat berat meninggalkan keluarga dan desanya. Namun, ia harus mengikuti ajakan suami sebagai tanda hati dan kesetiaan kepada suaminya. Anakku, tinggallah mengikuti suamimu, sang ayah. Ingatlah, selama kamu berjalan, jangan menoleh ke belakang. Jika melakukannya, kau akan menjadi batu. Si gadis dan suaminya pun meninggalkan desa. Mereka memulai perjalanan jauh menuju negeri di seberang lautan. Hingga tibalah mereka di danau Laut Tawar. Mereka menaiki sebuah sampan yang menyeberangi danau itu. Saat sampai mengarungi danau, gadis mendengar suara ibunya. Suara itu terus memanggil-manggil namanya. Kejadian itu berlangsung lama. Akhirnya si gadis lebih memilih menoleh. Apapun seketika terjadi. Sesaat setelah si gadis menoleh wajahnya terbuka, tubuhnya berubah menjadi batu. Betapa sedih hati sang suami karena terlalu cinta suaminya menyesal sama istrinya. Ia lantas memohon kepada Tuhan agar dirinya berubah menjadi batu. Selesai memohon, terus pemuda berubah menjadi batu. Sepasang batu itu berada di danau Laut Tawar. sudah selesai? Dan Itu termasuk dongeng apa yo? dongeng legenda. Ya, betul. Sama-sama dongeng legenda ya. Jadi kita harus tetap amanah dari cerita itu. Kita harus tetap mendengarkan apa kata orang tua kita sebelumnya ya. Kita harus menurutinya karena demi kebaikan kita sendiri kan. Terus tentang menceritakan betapa kesetiaannya cintanya suami kepada istrinya begitu. Jadi di sini selanjutnya ibu akan mendongengkan kalian. Ayo coba ibu akan mendongengkan apa?
paling cerdik dan lincah di hutan ini. Lalu ada siput. Halo, aku siput. Aku hewan yang melek. Tetapi meskipun jalanku lambat, aku tidak kalah cerdik dari si kancil. Pada pagi itu, si kancil sedang bosan duduk-duduk di hutan. Lalu dia mulai berjalan menyusuri ke atas bukit. Dia berjalan berlari dengan pelan-pelan. Sesampai di atas bukit, dia mulai bersiap-siap untuk teriak. Wahai penghuni hutan sekalian, akulah kancil, hewan yang paling cerdik dan lincah di seluruh hutan ini. Kalian semua tidak akan bisa mengalahkan kecerdikan dan kelincahanku. Lalu kancil pun turun dari bukit. Dia menuju ke tepi sungai. Di tepi sungai dia bertemu oleh siput. Siput pun menyapa kancil. Halo kancil, pagi ini kelihatannya kamu ceria sekali. Ada apakah hari ini? Halo siput, aku memang hari ini ceria karena aku senang. Aku berpikir aku adalah hewan yang paling pintar dan lincah di hutan ini. Wah, senang sekali kamu kancil. Pasti di dalam hutan ini ada hewan lain yang lebih lincah dan cerdik dari kamu. Kamu tidak boleh sombong seperti itu. Lalu kancil pun menjawab dengan sombongnya. Tentu saja akulah yang satu-satunya paling cerdik dan lincah. Lalu si siput pun menantang kancil. Ia menantang. Ayo, ada yang tahu si siput menantang apa pada kancil? Ya, nggak tahu. Jadi siput itu mengajak lomba lari. Hei kancil, kalau kau begitu, ayo kita lomba lari esok pagi. Lalu kancil dengan sombongnya menjawab, hahaha, kamu menantangku. Baiklah, ayo kita besok lomba lari ya. Kita bertemu besok pagi di sini. Baiklah. Lalu si kancil pun berlari menuju. Lalu si siput memanggil teman-temannya. Wahai teman-temanku, siput yang lainnya, berkumpullah. Aku mempunyai sebuah informasi untuk kalian. Lalu si siput pun menceritakan strateginya. Strateginya bahwa siput mengajak teman-temannya untuk berbaris di sepanjang jalan. Ia menuju ke lomba lari tersebut. Para siput pun berjejer rapi di antara pinggir jalan di dalam semak-semak. Keesokan paginya, siput dan kancil sudah bertemu. Ia sudah akan mulai untuk lomba lari. Lalu saat di garis awal, si siput mempersilahkan kancil, larilah terlebih dahulu. Aku akan lari belakangan. Benarkah siput? Baiklah, aku akan lari dahulu. Lalu si kancil pun lari terlebih dahulu. Kancil pun mulai merasa kelelahan. Aku sangat lelah. Lalu kancil pun memanggil siput. Siput, siput, di mana kamu? Lalu siput pun menjawab, aku di sini kancil, aku di depanmu. Si kancil pun terkejut, mana bisa si siput itu berada di depannya, padahal tadi kan dia ada di belakang. Lalu si kancil pun mengejarnya.
sudah berkali-kali menyombongkan dirinya kepada penghuni hutan lainnya. Jadinya si Sikut merasa geram. Dan ini sebuah pelajaran yang baik bagi si Kancil. Begitu. Baiklah, Ibu Ayu di sini sudah menyelesaikan materi ya tentang dongeng hari ini. Ada yang perlu ditanyakan? Tidak. Nah, penutup kali ini akan ditutup oleh Bu Nenis. Kalian sudah kenal Bu Nenis? Belum. Ayo kita panggil Bu Nenis. Bu Nenis. Halo anak-anak. Halo Ibu Guru. Udah kenal Ibu? Sudah masih tahu namanya aja. Oke, Ibu perkenalan lagi ya. Nama Ibu Anissa Nurfitri. Tapi anak-anak bisa manggil Ibu Bu Nenis. Oke, Bu siapa? Nenis. Oke, gimana materinya? Materi tentang dongeng tadi seru nggak? Seru tidak? Seru? Seru. Oke, sekarang sebelum Ibu melakukan penutupan, Ibu punya tips. Ayo, kalian berdiri dulu. Kalian berdiri. Oke, nanti ikutin gerakan Ibu ya. Oke, sudah siap? Ikutin gerakan Ibu ya, Ibu ya. Oke, 1, 2, 3. Angkat kedua tangan, taruh tangan di samping badan, putar badan ke kanan, putar badan ke kiri, taruh tangan di atas pinggang, tekuk pinggang ke belakang, balik badan ke depan. Ayo kita duduk kembali. Ayo duduk yuk. Oke, gimana habis peregangan? Enak? Enak? Enak ya? Enak dong pasti. Nah, lalu Ibu mau cek konsentrasi anak-anak ini. Kalau Ibu bilang konsentrasi, anak-anak bilang konsentrasi, dimulai. Bisa? Bisa. Lalu habis Ibu bilang konsentrasi, Ibu ada permainan tepuk pagi, siang, dan malam. Udah ada yang tahu? Belum. Belum. Oh, yaudah. Tepuk kalau Ibu bilang pagi, tepuknya 1 kali. Kalau Ibu bilang siang, tepuknya 2 kali. Kalau Ibu bilang malam, tidak ada. Oke, tidak ada suara. Oke, kita mulai ya. Konsentrasi. Dimulai. Kok kurang semangat nih? Ibu ulang lagi ya. Konsentrasi. Dimulai. Siap. Mana tuh? Oke. Kalian belum konsentrasi ya berarti ini. Kita ulang lagi. Konsentrasi. Dimulai. Pagi. Pagi berapa kali tadi? 1. Oke, kita mulai lagi. Pagi. Bareng ya. Pagi. Siang. Pagi. Siang. Malam. Ayo. Ayo. Oke, kita mulai lagi. Pagi. Siang. Malam. Ayo. Oke. Sepertinya kalian udah mulai konsentrasi dikit ya. Jadi, tadi kalian udah dapat materi apa nih dari tadi pagi sampai siang hari ini? Materi apa yang kalian pelajari tentang dongeng tadi? Kalian dapat apa aja? Pengertian dong? Terus ada jenis. Terus struktur. Terus yang terakhir ada contoh dongeng yang dibacakan oleh Bu Ayun. Oke? Kalian tadi kalau Ibu dengar kalian udah belajar lagu tentang struktur dongeng? Sudah? Oke, kita nyanyi lagi. Oke? 1, 2, 3. Struktur dongeng dibagi jadi 3. Apa saja ayo kita sebutkan. Pertama, pendapat.
Belum ada ya? Belum ada. Oke. Karena belum ada pertanyaan, maka sesi pembelajaran hari ini akan Ibu tutup. Sebelum itu, kalian sudah tahu dia? Belum? Belum? Oke, kalau Ibu bilang tepuk diam, aku diam, kita bicara, diam. Oke, siap? Lalu kalian posisi siap di tempat. Siap? Paham? Oke, Ibu mulai ya. Tepuk diam, aku diam, kita bicara, diam. Ayo, kita sebelum pulang, marilah kita berdoa menurut kepercayaan masing-masing. Berdoa, mulai. Berdoa tak menghabiskan. Oke, sekarang kita angkat-angkat yuk sebelum pulang. Yang paling atas, Ibu panggil duluan. Ayo, ada yang masih gerak nih, ada yang masih gerak nih. Apa ya? Ini yang pakai kerudung merah nih, siapa nih? Ayo pulang yuk, pulang. Yeay. Ayo yang pakai kemeja putih, kalian pulang. Ya. Yaudah gini aja. Yaudah.